Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khairunisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Perbankan Syariah. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang risiko, manajemen risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, ada pengertian resiko. Resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung unsur ketidakpastian. Menurut Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Resiko dalam konteks perbankan adalah merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan pada bank. Yang kedua, ada pengertian resiko menurut para ahli. Yang pertama dari Martono Agus Harjito. Pengertian resiko adalah penyimpangan hasil return yang diperoleh dari rencana hasil return yang diharapkan. Selanjutnya dari Ferdinand Silalahi. Pengertian resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya dari Abbas Salim. Pengertian resiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Selanjutnya dari Soekarno. Pengertian resiko menurut Soekarno adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya dari Herman Darmawi. Pengertian resiko adalah penyebaran atau penyimpanan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya dari Profesor Dr. Insinyur Sumarno, pengertian resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut resiko. Selanjutnya yang ketiga ada pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima. Dalam suatu perusahaan, manajemen resiko atau risk management adalah proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk meminimalkan resiko pendapatan perusahaan yang dihadapi oleh perusahaan. Ini termaksud kegiatan dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin atau mengordinasi dan mengawasi program manajemen risiko. Yang keempat, ada kerangka manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi sebagai berikut. A. Strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil. B. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termaksud kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Terdapat pemisahan tugas yang jelas, khususnya antara unit bisnis, unit manajemen risiko, unit kepatuhan, dan unit audit. Mempunyai struktur komite lengkap di bawah jajaran direksi dan jajaran komisaris dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang C. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kebijakan dan SOP harus lengkap dan isinya mengikuti praktik terbaik. Sudah dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi yang relevan, dipahami dan dipatuhi. Selanjutnya yang kelima ada fungsi manajemen resiko. Yang pertama ada fungsi menemukan potensi kerugian atau risk diagnostik, yaitu proses analisis untuk menemukan resiko potensial. Yang B, fungsi pengukuran kerugian, proses mengukur frekuensi dan tingkat keparahan resiko. Yang C, fungsi penanggulangan kerugian, yaitu proses membuat keputusan untuk teknik menanggulangi resiko yang terjadi. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan sebelum terjadinya peril dan sesudah terjadinya peril. Yang pertama, tujuan sebelum terjadinya peril. Tujuan yang ingin dicapai adalah hal-hal yang bersifat ekonomis. Misalnya, upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara paling ekonomis yang dilakukan melalui analisis keuangan terhadap biaya program keselamatan, besarnya premi asuransi, biaya dari bermacam-macam teknik penanggulangan risiko. Yang kedua, hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan, sehingga dengan ada
Dengan adanya upaya penanggulangan, maka kondisi ini dapat diatasi. Selanjutnya ada tindakan penanggulangan resiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. Yang kedua, ada tujuan sesudah terjadinya peril, yaitu menyelamatkan operasi perusahaan, mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan, berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank. Dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Apabila dipandang perlu, bank melakukan peningkatan kualitas kontrol dalam bentuk proses mitigasi risiko. Selanjutnya, bank melakukan monitoring dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko. Nah, identifikasi risiko adalah tujuannya dilakukan untuk mengidentifikasi risiko jenis yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berfungsi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan identifikasi risiko adalah bersifat proaktif dan bukan reaktif. Yang kedua, mencakup seluruh aktivitas fungsional. Yang ketiga, menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Yang selanjutnya, menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul. Nah, untuk pengukuran risiko, prosedur pengukuran risiko secara umum adalah menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan, menetapkan faktor risiko untuk setiap posisi yang ada pada portofolio bank. Yang selanjutnya, sensitivitas nilai pasar, produk atau posisi terhadap perubahan satu satuan faktor pasar yang memengaruhinya. Selanjutnya ada kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan menghitungkan faktor korelasi. Untuk selanjutnya ada pemantauan dan limit risiko. Sebagian dari penerapan pemantauan risiko, bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan. Selain itu, limit risiko juga harus yang A, memperhatikan kemampuan bank untuk menyerap eksposur risiko untuk kerugian yang timbul dan memperhatikan besar eksposur bank. B, mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu. C, memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Yang pertama ada pengertian risiko dalam pandangan Islam. Risiko dalam perspektif Islam muncul karena adanya posisi manusia sebagai hamba. Faktor penyebab adanya risiko adalah keterbatasan. Ini meliputi dua hal, yaitu ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Selanjutnya ada karakteristik manajemen risiko pada bank syariah. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank yang beroperasi secara syariah. Perbedaan tersebut akan nampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi A. Identifikasi risiko, yaitu identifikasi risiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup risiko yang ada pada bank syariah secara umum, melainkan meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang B, ada penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau bisa dikenal sebagai qualitative approach. Yang C, antisipasi risiko. Antisipasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk preventif, detektif, dan recovery. Selanjutnya ada monitoring risiko. Aktivitas monitoring dalam perbankan syariah juga melibatkan Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. A. Risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban. B. Risiko pasar, yaitu risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. Yang C, ada risiko likuiditas, yaitu risiko antara lain yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Yang D, ada risiko operasional, yaitu disebabkan oleh ketidakcukupan atau ketidakberfungsinya proses internal, yaitu human error atau kegagalan sistem yang mempengaruhi operasional bank.
Yang E ada resiko hukum, yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum. Yang F ada resiko reputasi, resiko antara lain yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Yang G resiko strategis, resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat. Yang H ada resiko kepatuhan, yaitu resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang I ada resiko imbal hasil, resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana. Selanjutnya yang terakhir ada resiko investasi, resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Fungsi manajemen risiko pada bank syariah. Manajemen risiko dalam bank syariah berfungsi untuk meminimalisir adanya kerugian yang mungkin terjadi dari berbagai risiko yang mungkin bersifat tidak terkontrol. Digunakan sebagai alat untuk mengukur eksposur dan juga pemusatan dari risiko, dan juga untuk mengalokasikan besarnya modal dan juga untuk membatasi kemungkinan risiko yang terjadi. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk atau jasa jaringan usaha. Sementara kemampuan keuangan, infrastruktur, pendukung, dan kemampuan sumber daya insani, penerapan manajemen risiko paling kurang memuat A. Penerapan manajemen risiko secara umum. B. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang mencakup 8 risiko. Yang terakhir ada penilaian profil risiko. Selanjutnya ada penilaian penerapan manajemen risiko pada bank syariah, yaitu penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan manajemen risiko bank syariah terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank umum. Penerapan manajemen risiko bank akan sangat bervariasi sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan level risiko yang dapat diterima oleh bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko, perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 aspek yang saling terkait, yaitu yang A. Tata kelola risiko, yang B. Kerangka manajemen risiko, yang C. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen. Yang D. Ada kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.